Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan itu yang Ibu harapkan. Nah, untuk kali ini kita bertemu dengan Ibu Tari ya di di bab 2 tentang belajar tentang struktur atom. Nah, kalian bertanya nih, apa sebenarnya struktur atom? Tapi kalian pernah belajar ya kelas 9 waktu itu SMP, kalian belajar tentang periodik unsur. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang periodik unsur, nah itu adalah bagian daripada atom. Jadi unsur itu adalah atom. Nah, tetapi belum belajar tentang strukturnya. Nah, di kelas 10 ini kita belajar tentang struktur atom. Sebelum kita belajar tentang struktur atom, nah kalian harus tahu dulu nih, apa sebenarnya tujuan pembelajaran tentang struktur atom. Nah, tujuan pembelajaran struktur atom ini adalah satu, menganalisis perkembangan teori atom dari teori atom Dalton sampai teori atom modern atau mekanika kuantum. Kemudian memahami kekurangan dan kelebihan dari masing-masing teori atom dan memahami partikel dasar penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, kalau kalian pahami apa sebenarnya atom, itu adalah unsur yang kalian pernah pelajari pada kelas 9 yang lalu atau kelas SMP. Untuk kelas 7 ya mungkin. Nah, sekarang kita akan mulai ya belajar tentang struktur atom. Nah, struktur atom ini dimulai dengan perkembangan teori atom, yaitu atom Dalton. Nah, atom Dalton ini mengatakan tuh waktu itu bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi. Atau kalau kalian pernah mencoba menghancurkan kapur, nah sampai sehalus-halusnya kapur dan tidak bisa dibagi lagi, nah itu adalah sebuah atom. Nah, kemudian ada Thomson, terus ada lagi Rutherford, yang keempat Niels Bohr, yang kelima adalah mekanika kuantum. Jadi perkembangan teori atom dimulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr sampai mekanika kuantum. Nah, dari atom ini kita akan belajar juga apa itu partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom ini terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, kita bahas dulu ya satu-satu bagaimana teori atom. Tetapi sebelum kita bahas teori atom, kita harus tahu dulu nih model atomnya seperti apa. Model atom Dalton, Thomson, dan seterusnya. Nah, ini adalah model atom. Model atom Dalton ini seperti bola pejal ya. Nah, kemudian model atom Thomson bola pejal tapi ada negatif-negatifnya. Nah, kemudian model atom Rutherford lebih bagus lagi. Kemudian model atom Niels Bohr itu lebih bagus lagi. Kemudian diperbaharui lagi oleh model atom mekanika kuantum. Nah, sekarang kita bahas ya apa itu teori atom atau perkembangan dari model atom yang dimulai dari atom Dalton. Nah, teori atomnya satu adalah atom Dalton. Teori atom Dalton mengatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini menurut atom Dalton bahwa atom itu tidak dapat dibagi lagi. Tetapi dari teori ini ternyata masih banyak kekurangan atom Dalton, yaitu salah satunya adalah Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan pada kenyataannya atom masih bisa dibagi lagi menjadi subatom. Nah, kemudian dari kekurangan atom Dalton ini diperbaharui atau ditutupi oleh atom penemu Thomson, yaitu teori atom Thomson mengatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dengan elektron yang tersebar. Nah, itu yang ada elektron roti seperti bola pejal, tetapi ada negatifnya itu elektron ya, atau dikenal dengan roti kismis. Jadi kalau ada soal mengatakan bahwa teori yang seperti roti kismis, nah itu adalah teori atom Thomson. Nah, ternyata teori atom Thomson ini juga ada kekurangannya, tetapi tentunya kelebihannya yaitu menutupi atom Dalton,
ya dia dapat menerangkan adanya partikel subatom dan kemudian dapat menerangkan sifat listrik atom. Nah, kekurangannya apa? Kelemahannya atau kekurangannya atom Thomson ini adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Nah, seperti itu ya. Jadi saling menutupi tetapi ada kekurangannya. Kemudian kekurangan atom Thomson diperbaharui lagi atau ditutupi lagi oleh teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini mengatakan bahwa atom terdiri dari sebagian besar ruang kosong karena banyaknya partikel alfa yang bisa melewati lempeng emas. Nah, maksudnya di sini adalah tidak hanya elektron yang dimiliki oleh si atom Thomson tadi. Nah, dia melakukan percobaan lempeng emas tadi. Nah, dalam lempeng itu ditemukanlah banyak partikel lain. Nah, dan kelebihannya jadi apa ini Rutherford? Nah, kelebihannya dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Nah, kekurangannya juga pasti ada. Jadi setelah kelebihannya menutupi atom Thomson, ternyata dia kekurangannya ada, yaitu apa? Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti atom. Nah, itu kekurangannya. Kemudian dari kekurangan Rutherford ini ada perkembangan lagi yaitu suatu teori atom yang dikatakan teori atom Neil Bohr. Nah, teori atom Neil Bohr ini menutupi kekurangan atom Rutherford tadi, yaitu mengatakan bahwa dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada lintasan atom kulit tertentu. Nah, di sini dia menutupi kelemahan dari Rutherford, yaitu kelebihannya jadi apa dia? Yaitu dapat menjelaskan kelemahan atom Rutherford di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi dalam lintasan yang stasioner atau tetap. Nah, kemudian pasti ada kelemahannya lagi. Kalau udah ada teori lagi, berarti dia punya kelemahannya. Nah, kelemahannya apa teori Neil Bohr ini? Padahal sudah bagus ya, tetapi ada lagi kekurangannya ternyata, yaitu kekurangannya tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dan dari hidrogen. Jadi dia tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen, yaitu lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips dan bukan lingkaran. Dan posisi elektron juga tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, itu adalah kekurangannya atau kelemahannya. Juga ada kelemahannya ternyata, tidak dapat menjelaskan peristiwa spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Nah, kalau kita perhatikan, dia adalah masih pada lintasannya, tapi dia tidak bisa menjelaskan garis itu spektrum yang tadi tuh, spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Nah, ini sudah bagus, tetapi ternyata ada lagi teori yang menutupi kekurangannya tadi. Apa itu teorinya? Yaitu teori mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum ini mengatakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital. Perhatikan gambar itu. Nah, di sini tentunya kelebihannya adalah menutupi kekurangan atom Neil Bohr. Yaitu apa kelebihannya? Di sini elektron dianggap gelombang, di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Nah, perhatikan gambarnya. Kemudian atom memiliki inti atom. Kemudian elektron menempati ruang orbital, yaitu ruang tempat peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, juga dapat mengidentifikasi proton dan neutron. Nah, dapat mengidentifikasi proton dan neutron yang berlokasi di inti atom. Perhatikan gambarnya. Jadi dia berlokasi inti atom dan kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Perhatikan gambarnya ya. Jadi inti atom itu ada proton dan neutron yang ditemukan di orbital. Nah, tetapi sudah bagus begini,
ada saja kelemahannya. Apa kelemahan model atom ini atau model teori mekanika kuantum? Kelemahannya ada lagi, yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan dengan apa dia? Dengan atom. Jadi rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang berelektron tunggal. Jadi ini masih kekurangannya adalah tentang rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang berelektron tunggal, serta model atom ini sulit ya untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi sudah sebagus ini masih juga kekurangannya ya. Setelah itu belum ada lagi teorinya tentang atom. Jadi yang terbaik adalah mekanika kuantum karena menutupi kekurangan dari yang 4, 3, 2 sampai yang pertama kali ditemukan oleh Dalton. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan tentang teori atom dari atom Dalton sampai dengan teori mekanika kuantum. Nah, setelah kita belajar tentang perkembangan teori atom atau dari atom A sampai atom A yang terakhir, nah kita harus tahu juga nih apa sebenarnya partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom kalau kalian perhatikan, itu tadi yang dibicarakan oleh penemu-penemunya terdiri dari proton, yaitu dia nota lambangnya P ya, kemudian neutron, kemudian elektron. Nah, proton itu ditemukan oleh Rutherford tadi dan Goldstein, kemudian neutron ditemukan oleh Chadwick, kemudian elektron ditemukan oleh Thomson. Nah, masing-masing muatan partikel mempunyai muatan. Proton muatannya +1 dan letaknya ada di inti atom. Nah, neutron notasinya atau lambangnya adalah N, muatannya adalah 0, ditemukan di inti atom. Nah, kalau elektron muatannya adalah -1, tapi letaknya ada di kulit atom. Nah, kita bahas nih bagaimana model si penyusun atom tadi. Nah, model penyusun atom itu kalau kalian perhatikan seperti ini ya. Jadi nukleus itu dia adalah yang terdiri dari neutron dan proton. Nah, elektron sendiri ada di luar. Ya, jadi yang di dalam inti itu hanya neutron dan proton. Nah, yang di luar lintasan itu namanya elektron. Tadi kalian ingat neutron muatannya apa? Muatannya 0. Kalau proton -1. Kalau elektron +1. Nah, kalian ingat itu ya, bagaimana muatan tentang proton plus neutron 0. Kemudian elektron adalah -1. Nah, jadi kalau kalian ingat nukleus itu adalah inti atom yang terdiri dari 2, neutron dan proton. Paham ya bagaimana tentang penyusun atom, proton, neutron, dan elektron. Nah, kalau kalian sudah selesai, Ibu anggap paham ya tentang materi struktur atom ini. Kita mulai dengan perkembangan teori atom sampai model penyusun atom. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian paham dengan semua ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di classroom. Nanti dikirim ke situ juga dan ibu akan menilainya. Nah, ibu ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.